Hello guys, selamat datang lagi di Wall Podcast. Ini adalah episode ke-25 dari tanggal 25 Februari 2021. Setelah mungkin 3 sampai 4 bulan nggak bikin konten ini lagi. Akhirnya karena gabut bikin konten kayak ginian lagi lah ya. Sekarang jam 2.42 pagi. Kali ini aku pengen ngebahas salah satu topik yang tadi dikasih sama temanku, dia ngajak duet gitu, tapi kebetulan orangnya waktu aku chat ayo bikin podcast bareng dia nggak bisa, jadinya ya udah aku bikin sendiri. Jadi topik yang dikasih sama dia itu ayo coba deh kita bahas tentang ghosting gitu kan. Kenapa sih kita para muda-mudi ini, atau kita bilang dari generasi milenial ke generasi H lah ya, ke generasi setelah milenial, itu banyak banget yang ngerasain atau yang ngelakuin ghosting. Dan sebenarnya ghosting ini apa sih? Ghosting itu kan kalau dari bahasa Inggris, ghost itu hantu, ing itu buat melakukan kan, berarti melakukan hantu, berarti orangnya ini berpura-pura atau cosplay jadi setan. Nah, kenapa ghosting itu bisa disangkut pautkan dengan hubungan seseorang? Nah, kalau aku pelajari dari media sosial semacam Instagram, semacam Twitter, Facebook, mungkin yang pakai Facebook ya, orang-orang tua banget gitu. Ternyata ghosting tuh adalah kegiatan buat menghilang dari kehidupan seseorang. Nah, ghosting nih bisa sementara atau selamanya gitu. Ada orang kan yang ngeghosting kayak seminggu, 2 minggu, dia tiba-tiba ngilang, nggak ngabarin, terus tiba-tiba ngabarin, bilang maaf, selama ini aku ngilang gitu aja, nggak ngasih kabar, dia ngasih penjelasan ini itu. Ada juga yang ngeghostingnya itu sampai bertahun-tahun gitu. Kalau kalian mungkin dengerin curhatanku di Well Podcast entah episode keberapa tentang orang yang aku sukain terakhir di 2017, dia ngabarin tuh kan sebenarnya dia melakukan ghosting gitu, dia tiba-tiba ngilang sampai 2021, sampai 4 tahun berikutnya nggak balik-balik. Dan itu kayak mungkin selamanya, nggak tahu, aku nggak tahu. Buat yang sementara ya ada beberapa orang di lingkungan sekitar tuh yang ngerasain ghosting sementara. Dia cerita ke aku gebetannya 3 hari nggak ada kabar, 4 hari nggak ada kabar, tapi terus itu gebetannya balik lagi ke dia, jelasin semuanya gitu kan. Dan selanjutnya, efek dari ghosting nih apa sih gitu, kok ghosting nih ditakuti banyak orang gitu. Ternyata efeknya itu bukan hanya di mental loh guys. Efeknya itu sampai ke fisik bener-bener. Karena awalnya kan kita di ghosting tuh pikiran ngerasa nggak enak gitu kan. Ada yang hilang lah dari diri kita itu. Ada bagian tubuh kita yang hilang, yang biasanya kita chattingan. Maaf, aku bersin. Yang biasanya chattingan lancar, yang biasanya ngabarin, biasanya ngasih tahu posisi di mana, bahkan mungkin dia Sherlock, dia video call, tiba-tiba kok ngilang, pasti kayak wah, kosong banget ya hari ini tanpa dia gitu kan. Kosong banget hari ini tanpa dia, biasanya ada dia, sekarang nggak ada. Biasanya ada dia aku nggak perlu ngegame, sekarang nggak ada dia terpaksa dong aku karena buat membunuh waktu kosong ini tadi yang ngegame atau ngelakuin hal-hal yang aku sukain gitu. Dan lama kelamaan karena aku merasa kosong terus menerus, otomatis badanku tuh kan nyari kesibukan lain. Tapi karena nggak terbiasa dengan kesibukan lain, otomatis otak nih berpikir kan, kayak misalnya nih, karena kita ngerasa kosong, kita membunuh waktu kosong itu tadi dengan bermain game. Kita bermain game, anggaplah Mobile Legend. Padahal sebelumnya sama sekali kita nggak pernah main Mobile Legend. Otomatis kita belajar tentang hero ini, hero itu, tentang skill yang ini, skill yang itu. Akhirnya apa? Akhirnya otaknya capek sendiri. Iya nggak sih? Kayak pikiran tuh jadinya, aduh, harusnya kalau ada dia aku nggak perlu belajar hero ini, aku nggak perlu belajar skill ini. Sekarang aku harus mempelajari skill dan hero ini gara-gara nggak ada dia gitu, gara-gara dia pergi gitu aja tanpa ngasih kabar. Dan itu nggak enak banget rasanya. Bukan cuman mental gue yang kena gitu kan, dia yang hilang mental yang kena. Tapi fisik juga kena. Jadi buat kamu yang sekarang lagi melakukan ghosting ke orang-orang terdekatmu, tolong lah ya dipikirkan kembali efeknya dari apa yang kamu lakukan gitu. Jangan sampai
karena kamu ngelakukan itu, orang yang kamu ghosting itu dia jadi sampai kena fisik, bahkan kena mental aja jangan sampai gitu loh, karena kena mental tuh pun udah bikin sakit yang nggak tahu sembuhnya kapan. Orang oke lah kalau fisik bisa dibilang luka bakal sembuh gitu, biarpun biarpun ada bekasnya bakal sembuh, tapi kalau mental nih susah gitu loh. Jadi jangan sampai deh, aku saranin, kalau kau sekarang lagi ngelakukan ghosting, buruan buruan ilangin deh ghostingan itu ya. Bilang aja kalau mau ngakhirin hubungan, kalau lagi bosen, lagi penat tuh bilang aja gitu loh. Pengen break atau pengen putus tuh bilang aja, jangan ngeghosting, jangan tiba-tiba ngilang, karena ditinggalin seseorang yang kita anggap penting tuh nggak enak banget gini loh. Nggak usah orang deh. Eh, kau punya punya barang apa ya, jam tangan atau earphone lah yang paling murah dan paling sering kau pakai, kita semua pakai itu earphone kan. Harganya kayak 15 sampai 25 ribu gitu kan earphone itu. Terus ketika kita udah nyaman banget pakai earphone itu selama sebulan full, tiap hari tiap malam dengerin lagu pakai earphone itu, tiba-tiba earphone itu hilang, gimana perasaanmu kan gitu. Kayak biarpun tuh harganya 15-20 ribu, tapi karena barang itu tiap hari udah sama kita, itu rasanya nggak enak banget kok tiba-tiba dia hilang atau tiba-tiba dia rusak. Itu aja barang, apalagi orang yang bernyawa gitu lah, apalagi orang yang dia bisa ngerespon balik dengan apa yang kita katakan, itu pasti nggak enak banget ditinggalin kayak gitu loh. Tolong lah, tolong buat yang melakukan ghosting itu berhenti gitu, daripada nanti orang itu akhirnya berani buat speak up, dia menuntut balas, dan akhirnya kau yang merasa kesakitan sendiri karena ketika kau ngeghosting kan. Terus oke lah dia nerima. Nah, lain waktu kau ngeghosting lagi dengan orang lain, dan akhirnya orang si A ini nerima tapi si B nggak nerima, terus si B speak up, kau disepil di media sosial. Jangan dekati dia kan ghosting. Kami udah chatan lama bla 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 bla, dia udah minta ini itu, aku udah ngasih ini itu, akhirnya dia ngilang gitu aja. Mampus kau kalau udah kayak gitu. Jadi berhentilah ya. Karena ya itu tadi, ghosting awalnya memang mental tapi akhirnya bisa kena fisik. Karena ya jujur aja, buat membunuh waktu yang kosong tuh pasti karena terbiasa ada orang spesial akhirnya nggak ada, ya pasti cari kesibukan lain, dan kesibukan lain itu belum tentu dikuasai, karena kesibukan lain yang dilakukan itu ibaratnya mau nggak mau atau terpaksa gitu loh. Nggak asik kan. Apalagi hal-hal buruk tentang ghosting ya, ya itu tadi yang pertama. Terus yang kedua, ketika kau terbiasa mengghosting seseorang, maka nantinya kau akan menggampangkan hubungan gitu loh. Kan hubungan itu sebenarnya nggak boleh digampangkan. Kenapa? Karena ada sangkut pautnya dengan kejiwaan seseorang. Kalau kau menggampangkan kayak alah ya udahlah biar dia ngambek aja, ntar aku ghosting, aku bisa cari yang lain, kau menggampangkan itu. Udah berapa orang yang kau gitukan gitu loh, sadar anda? Udah berapa orang yang anda gitukan, dan terakhir anda nggak bisa membedakan apakah orang ini tulus dengan anda atau enggak gitu. Itu kalau kau yang melakukan ghosting. Kalau kau yang keseringan di ghosting, kau bakal mati rasa. Karena kau pasti mikir gini, pasti kau ketika menjalin hubungan nih, karena kau terbiasa di ghosting nih kan, kau menjalin hubungan pasti kau bakal berpikir, wah kayaknya orang ini ada apa, ada bau-baunya bakal ngeghosting aku nih. Jadi sebelum dia melakukan pendekatan yang lebih jauh ke aku stop aja sampai di sini. Kau bakal kayak gitu lama kelamaan, ya kan? Ya, soalnya ya aku sendiri beberapa kali juga pernah di ghosting, dan beberapa kali pernah ngeghosting, dan sekarang kayak menyesal gitu loh, kenapa aku ngelakuin itu, kenapa aku nggak ngomong aja. Kan di dalam hubungan yang diperlukan sebenarnya cuma komunikasi gitu. Kita komunikasi ke dia, kita ngomong ke dia, dia ngerti, kita ngerti, ya udah selesai masalah. Kenapa harus melakukan ghosting kalau bisa melakukan omongan baik-baik, atau kita bisa bicara empat mata dengan pasangan, dengan orang yang pengen kita akhiri hubungannya gitu loh. Kan kalau bisa berpisah baik-baik, buat apa sih berpisah dengan cara seperti itu, oke?
Itu aja sih yang pengen aku diskusikan malam ini, pengen aku ceritakan malam ini ke kalian. Nggak panjang-panjang, 10 sampai 11 menit aja sebenarnya. Ini juga aku bikin wall podcast karena tadi dapat ide aja dari temanku. Jadi makasih lah ya udah mau dengerin, nggak udah mau nonton, karena kan kalau ditonton apa sih, nggak ada visualnya, cuman suara doang. Makasih udah mau dengerin. Kasih jempol ke atas kalau kalian suka, kasih jempol ke bawah kalau kalian nggak suka, nggak apa-apa, aku terima banget buat masukan, buat lebih introspeksi diri ke depannya. Nggak tahu lagi World Podcast bakal ada kapan, karena jujur aja kadang bisa mati rasa gitu loh. Oke, kemarin dibilang temanku jangan curhat, jadi aku stop curhat. Aku pingin memblame temanku yang itu, tapi nggak boleh karena itu termasuk kritik juga. Makasih kritiknya. Oke, selamat malam, selamat beraktivitas, selamat beristirahat, dan semangat buat yang nanti hari Kamis bekerja atau melakukan aktivitas apapun ya. Dadah.